Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul adzim. Bapak jemaah masjid ini Majlis SKI Indosat yang Masya Allah senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan penuh berkah ini kita bertemu untuk membahas tentang jurnalistik Islam. Yang pernah sedikit banyak tahu tentang jurnalistik mungkin tidak bertanya-tanya lagi, tapi yang belum pernah sama sekali, yang masih awam, barangkali akan bertanya, apa itu jurnalistik? Apakah ada hubungan dengan listik? Ya. Apakah ada hubungan dengan jurnal? Di keuangan ada jurnal, ya. Kemudian apa hubungannya dengan Islam? Kenapa dia bersifat Islami? Jamaah sekalian, saya sedikit saja ingin menyampaikan tentang istilah jurnalistik ini supaya kita semua sepaham. Istilah jurnalistik berasal dari istilah Romawi kuno yang diawali dengan kebiasaan publikasi surat-surat kebijakan, informasi dan lain-lain dari kerajaan Romawi. Ya, kebijakan itu ditempel. Kalau zaman kita sekarang namanya mading, ya. Dulu namanya akta diurna. Dua kata, akta diurna. Aktanya kemudian menjadi lazim kita dengar sebagai akte. Ya, akte itu surat juga. Akte kelahiran, akte tanah dan lain-lain. Akte nikah, surat. Tapi dalam perkembangan istilah jurnalistik, akta diurna menjadi lebur. Jadi diurna. Akta diurna. Akta diurna menjadi diurnalistik, yang kemudian oleh Prancis kuno diserap menjadi jurnalis. Bahasa Inggris mengambilnya belakangan menjadi jurnalistik. Jadi jurnalistik ini bukan native-nya Inggris, bukan bahasa aslinya Inggris. Ya, konon bahasa Inggris itu aslinya cuma 25%, lainnya serapan dari bahasa asing. Termasuk yang paling banyak adalah bahasa Arab. Jurnalistik ini produk bahasa Inggris hasil adopsi. Ya. Artinya proses penyampaian publikasi. Ya. Tadi prosesnya pada zaman Romawi, ya, pihak kerajaan menginformasikan kebijakan, informasi dan lain-lain melalui papan pengumuman yang disebut dengan papan akta diurna. Jamaah sekalian, kenapa kemudian kita perlu tahu tentang jurnalistik Islami? Saya mengutipkan surah Ali Imran, surah ketiga ayat 110. Ini sangat-sangat populer. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Bukan sekadar umat terbaik, tapi dilahirkan untuk manusia. Itu masalahnya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala membebankan kepada kita sebuah misi penting. Misi berhadapan dengan manusia. Ukhrijat linnas, kita dilahirkan untuk manusia. Ya, manusia berarti ini sangat global sifatnya, universal. Manusia kan sepanjang dia bernama makhluk manusia, kita berhadapan dengan mereka. Artinya Allah sejak awal tidak membolehkan kita untuk melakukan pembatasan.
Maka kalau berdakwah itu membatas-batasi, milih-milih, bertentangan dengan ayat ini. Kita dilahirkan untuk manusia, ya. Untuk apa? 3 misi kita. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang makruh, ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, kemudian beriman kepada Allah. Ini dia. Nah, apa hubungan dengan jurnalistik? Jurnalistik adalah alat, adalah media untuk menyampaikan pesan-pesan ini, untuk membawa misi penting ini. Kita tentu kalau bicara soal media, kita tentu juga bisa berbicara tentang media-media yang lain, tapi hari ini kita berbicara medianya bernama jurnalistik. Ya. Secara spesifik, jurnalistik dibawa dalam bentuk media cetak dan elektronik. Ya. Media cetak kita tahu, koran, majalah, buletin, tabloid, majalah, ya. Kemudian jurnal, ya, dan lain-lain. Buku juga termasuk di dalam media elektronik, ya, mulai dari TV, radio, online, ya, dan lain-lain. Itu medianya, itu media. Jadi spesifik, ya. Kita lihat kenapa jurnalistik menjadi penting, dan yang lebih penting lagi, kenapa kita penting untuk mengetahuinya. Karena ini faktanya, kebatilan melahap kita, pelan tapi pasti, sadar atau tidak. Kayak gini kan sebetulnya ilustrasi yang sedang terjadi pada dunia kita, dilahap. Ini kayak orang makan kue, ya. Apabila sebuah perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Walaupun yang bukan ahlinya itu mengatakan ahlinya, jargonnya serahkan kepada ahlinya, padahal ini bukan ahli. Hasilnya mana? Kan gitu. Kita lihat korupsi, dekadensi moral, liberalisme, konsumerisme, tipu menipu, penindasan. Itu semua fakta kebatilan yang pelan tapi pasti, sadar atau tidak, sedang melahap kita. Korupsi, prestasi kita belum terkalahkan oleh negara manapun di kawasan Asia Tenggara, masih nomor 1, always number 1. Luar biasa. Di dunia kita peringkat 3 atau 2, ya. Luar biasa ya. Subhanallah. Ya, masih punya ranking. Dekadensi moral jangan tanya, dari pejabat sampai anak sekolahan, ya, mediumnya sudah semakin canggih. Kasus Ariel Peter Pan itu menunjukkan betapa dekadensi moral itu adalah bentuk kebatilan yang sedang melahap kita, pelan tapi pasti, sadar atau tidak. Ya kan? Liberalisme, kebebasan, serba boleh. Itu yang melandasi segala kehancuran yang terjadi, khususnya di negara kita. Liberal, boleh, bebas, tidak boleh ada pembatasan. Yang membatas-batasi disebutnya jumud, terbelakang, primitif. Anehnya orang-orang primitif ini dijuluki juga teroris, ya, ahli bom. Kan logikanya kalau orang primitif tuh nggak ahli bom, nggak bisa berhubungan dengan teknologi, namanya primitif kan gitu. Tinggalnya aja di goa-goa, ya kan? Bajunya aja masih dari daun, primitif. Pikirannya pasti lebih primitif lagi. Tapi kenapa mereka ahli bom, ahli merakit bom, lulusan sekolah tinggi? Aneh juga ini. Tuduhan-tuduhan yang ada ini, kalau kita mau usut-usut, itu semuanya rekayasa yang luar biasa. Ya. Konsumerisme, wah, ini momentum kayak lebaran gitu, itu menunjukkan kepada kita betapa kita hidup
dalam ironi yang besar dan berpanjangan. Kita baru aja semenit yang lalu melihat iklan mobil Mazda Zoom. Begitu keluar, lewat di depan kita, sat. Pertanyaannya, di mana fakta tentang Indonesia itu negara miskin? Kemudian kalau yang miskin itu siapa? Ya, saya yakin teman-teman di sini, bapak maupun ibu-ibu sudah pergi ke mall. Ya, walaupun di 10 malam terakhir, nggak ada urusan ya, ke mall aja gitu kan. Kita lihat penuh, ya, Carrefour, semualah pokoknya mall-mall impor itu penuh. Ya, kita bertanya-tanya, yang miskin itu siapa dari Indonesia? Konsumerisme. Ya, semuanya sudah pegang handphone. Handphone bukan lagi barang yang aneh. Ya, semua sudah pegang handphone. Dari semua strata dan dari semua umur. Tipu menipu. Wah, ini Indonesia banget. Ya, tipu menipu. Dari semua kalangan, dari semua bentuk dan modus operandi ada di sini. Ya, ada di sini. Penindasan masih terjadi. Setuju atau tidak, suka atau tidak suka, itulah yang terjadi. Penindasan dalam bentuk yang paling terselubung maupun yang paling terang-terangan terjadi di negara kita. Lihat di sekeliling kita, itulah yang terjadi. Bahwa kita sedang dilahap oleh kebatilan perlahan-lahan. Ini ajakan. Ajarilah anakmu karena ia akan hidup pada zaman yang berbeda dengan kita. Itu hadis Nabi SAW. Zaman kita aja udah kayak begini, apalagi nanti zaman anak kita 20-30 tahun yang akan datang. Itu jadinya kayak apa? Kita gak tahu. Yang udah kelihatan, pemimpin sama dengan penguasa. Artinya kalau kita dipimpin oleh dia, kita sedang dikuasai oleh dia. Ya. Jadi kalau pemimpin sama dengan penguasa, ya, kita dipimpin sama artinya kita sedang dikuasai ya. Kalau kita sedang dikuasai, kita nggak punya kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Kita dikuasai, di-steal kayak robot. Ya. Pendidikan tertidur, yang ada pengajaran. Dan para guru dan dosen kita bingung antara pengajaran dan pendidikan. Jadi yang diajarkan di sekolah-sekolah dan kampus-kampus itu pendidikan apa pengajaran? Tanya pada guru dan dosen, mereka juga bingung. Kalau mereka sedang bingung membedakan antara pengajaran dengan pendidikan. Pendidikan adalah proses learning how to be, being, proses menjadi. Itu pendidikan. Lembaganya ada di kehidupan. Makanya tidak ada istilah pendidikan formal. Semua pendidikan itu non formal. Karena pendidikan adalah proses learning how to be, proses menjadi orang yang jujur itu tidak bisa diajarkan. Dia dibentuk, dia dididik. Sementara pengajaran adalah proses learning how to do, belajar melakukan. Lembaganya namanya lembaga pengajaran. Adanya di mana? Di kampus, di sekolah, di lembaga kursus dan lain-lain. Itulah kenapa para pejabat kita, termasuk para wakil rakyat kita, itu sangat terpelajar tapi tidak terdidik. Buktinya, lihat bagaimana cara mereka menyelesaikan persoalan. Naik meja rapat mereka itu jadi ring tinju.
Itu cara mereka menyelesaikan persoalan. Mereka terbelajar, tapi mereka tidak terdidik. Seni dan budaya terpinggirkan. Dia menjadi sekedar aksesoris saja. Tidak digali nilai dan maknanya. Ya. Menjadi komoditas politik saja. Bahwa presiden kita bisa nyanyi, bahkan bisa bikin album. Ya. Makna yang terkandung di dalam tidak tergali. Ya. Padahal dunia ini, termasuk dunia Islam, dibentuk pertama kali dan diperkenalkan kepada dunia pertama kali itu melalui seni dan kebudayaan. Kita lihat bangunan di belakang kita ini, di bangunan di samping kita ini, ya. Ini seni, dan seni menunjukkan identitas. Ya. Ekonomi kapitalis, kapital modal dikuasai oleh para pemodal yang besar. Pemodal kecil mati perlahan tapi pasti. Yang terjadi politik ekonomi kita adalah pertumbuhan, bukan pemerataan. Kalau pertumbuhan, yang tumbuh yang mati, yang mati terserah. Ya, tidak ada pemerataan. Melayani diri sendiri. Lihat bagaimana birokrasi yang lambat sehingga masyarakat melayani diri sendiri. Masyarakat harus belajar sendiri. Itulah kenapa LPG di rumah-rumah kita meledak semua. Karena masyarakat harus belajar sendiri. Belajar caranya lainnya, sampai belajar cara menyelamatkannya, juga cara belajar menyembuhkannya. Itu semua dilakukan sendiri. Kemana pemerintah? Nggak tahu. Ledakan sampai terjadi berpuluh-puluh kali, tidak ada tindakan yang nyata. Kalau ledakan disamakan dengan aksi terorisme, yang dikejar bukan tukang LPG, yang dikejar, yang ditangkap Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, kakek-kakek tua renta yang udah gak bisa apa-apa, yang meledak di rumah-rumah dan masih akan terus terjadi. Kenapa? Masyarakat mengurus dirinya sendiri. Kasus LPG itu seolah-olah kita tuh gak punya negara, kita tuh gak punya presiden, kita tuh gak punya menteri. Kemana mereka? Gak tahu. Kita hidup tanpa standar. Tabung LPG itu dalam standar internasional itu tabung yang paling berbahaya, sehingga perlakuannya tidak boleh sembarangan. Di kita luar biasa. Kita ini kayak punya nyawa double. Tabung LPG dibanting-banting, diperlakukan seenaknya, dijemur di panas matahari. Dibanting-banting, kita dapat pas yang rusak. Karena banting-banting, meledaklah kita. Itu yang terjadi. Dengan uang pelicin lebih pelicin. Itu kasus yang sampai hari ini masih belum terpecahkan, seperti misteri, seperti lingkaran setan. Belum lama saya ke imigrasi, ngantar istri bikin paspor. Di situ di kantor imigrasinya terpampang besar-besar spanduk, dilarang berhubungan dengan calo. Kalau ada calo laporkan ke ini, nomor telepon di situ dicantumkan. Begitu saya masuk ke loket, ada yang lewat belakang bawa mapnya, calo yang bawa. Ya, menyepelekan uang cilik. Orang-orang itu terus ditindas. Buat mereka hukum berlaku. Maka jangan coba-coba mencuri semangka, jangan coba-coba mencuri beberapa batang singkong, karena hukum akan berbicara. Tapi buat orang-orang besar itu gak usah sebutin semangka. Fakta-fakta yang sudah terbukti pun gak akan menyeret mereka. Mereka masih bisa tersenyum di media, mereka masih bisa tersenyum di televisi. Dia diciduk dari luar negeri, di luar negeri, pulang di bandara disambut oleh pejabat, diajak minum teh. Gaji pejabat kelas besar.
Dan itu pun masih terus pengen ditambah dengan alasan yang macam-macam. Inilah yang terjadi di sekeliling kita. Ini PR besar kita. Kata kuncinya, carut marut kehidupan antara kata dan perbuatan tidak lagi sejalan. Setelah berdoa kepada Allah, keesokan harinya bersekutu dengan setan. Yang terjadi, itulah potret masyarakat kita. Kita lihat wajah aslinya mana, wajah palsunya mana. Ini PR besar kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki keadaan? Berpangku tangan, menonton saja, jadi orang kalah, apatis, permisif, tenggelam. Ya, yang paling enak kamu berpangku tangan, nggak berat. Kalau mangku anak tuh berat, apalagi anaknya udah gede. Yang paling enak itu memang cuma nonton aja. Lihat itu para penonton sepak bola, paling jago. Omel-omelin tuh yang gagal menggolkan bola, padahal yang mau coba menggolkan bola itu Cristiano Ronaldo. Dibilang bego sama dia. Itulah enaknya menonton. Gak usah kerja, liatin aja. Jadi orang kalah, apatis, ya udah, emang begini adanya, emang begitu adanya, terima aja nasib. Karena terus-menerus apatis, lama-lama jadi permisif, serba boleh. Ya, pejabat kita begitu, katanya boleh, ya boleh. Ulamanya kemana? Ulamanya dibayar. Pertamanya sih bilang, Ustaz, yang begini haram nggak? Haram. Begitu dilakukan lobby, yang berujung dengan UUD, ujung-ujungnya duit. Tanya lagi, Ustaz, yang begini haram nggak? Haram. Yang tadinya haram jadi haram. Artinya boleh. Itu jadi tenggelam. Orang tenggelam gimana ya? Kayak gitu orang tenggelam. Mau tenggelam di bumi kan, mau tenggelam di laut, sama aja, nggak bisa ngapain. Dan kita ada pada posisi tidak bisa ngapa-ngapain hari ini. Kita tanya sama diri kita sendiri. Ya. Persoalannya adalah kita mewariskan generasi yang lemah. Ya. Coba PR tentang anak-anak kita itu banyak banget. Berita-berita yang mengenaskan tentang anak-anak sekolah itu kan luar biasa. Anak umur 4 tahun, bahkan ada yang 2 tahun udah merokok, bicaranya kotor. Dan orang dewasa senang melihat itu, disupport, didukung. Masuk TV lagi kan. Media berperan untuk melakukan magnitude, daya tarik, kemudian lakukan pembesaran. Kalau udah begitu, terinspirasilah orang. Saya yakin tuh banyak yang terinspirasi tuh ketika nonton tayangan itu. Jadi jangan heran kalau kemudian kasus ini bukan yang berhenti, malah tambah banyak. Soalnya yang terinspirasi untuk merokok di usia begitu makin banyak. Bukan cuma orang tua, anak yang terinspirasi ya, orang tuanya. Nah, kamu rokok aja nah, nanti masuk TV. Itu. Ya kan? Oke, itu yang ekstrim. Yang tidak ekstrim, yang kita tidak sadar, kita juga mewariskan generasi yang lemah. Tayangannya, sinetron, mendayu-dayu, telenovela, ya, kartun yang tidak menghibur. Ya. Kalau kita beli buku-buku yang tidak menguatkan rohaninya. Kalau kita ngajak ke tempat-tempat tamasya, ke tempat-tempat yang tidak menguatkan jiwanya, udah klop lah.
mewariskan generasi yang lemah. Gimana caranya? Bikin komunitas penulis, jurnalis Islam. Nah sekarang, jemaah sekalian, kita belum tahu bahwa menulis itu kegiatan yang sangat Qur'ani. Kegiatan yang sangat Qur'ani. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memfirmankan itu. Ada 3 kata dalam Al-Quran yang berhubungan dengan dunia menulis. Yang pertama Iqra di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua Al-Qalam di surat Nun. Ya. Bacalah dan tulislah. Yang ketiga Al-Qirtas, kertas. Pena, kertas, baca. Dengan pena kita suruh nulis, ya. Tapi kita tidak menyadari ini, bahwa menulis itu sesungguhnya adalah iman kedua. Buat orang-orang beriman, menulis itu iman kedua. Kita lihat bagaimana Al-Quran diselamatkan dan sampai pada hari kita, sampai saat ini, karena dia ditulis. Kalau mengandalkan para hufaz, para penghafal Quran, mustahil kita bisa membaca Quran hari ini. Para hufaz sudah pada berguguran. Di zaman sahabat banyak yang berguguran. Kalau tidak ditulis, kita tidak mungkin membaca Jami'us Shahihnya Al-Bukhari, ya. Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali. Itu semua kan ditulis sampailah ke generasi kita hari ini. Kalau kita sih bacanya udah enak banget, hardcover, macam-macam. Al-Quran sekarang udah revolusi di percetakan Al-Quran itu luar biasa. Ya, kertasnya bagus-bagus. Nggak di zaman kayak kita kan, atau zaman ibu kita. Metodenya itu aja, Al-Baghdadi. Kata orang Sunda tuturutan. Ya. Cetakannya begitu, blue gitu tintanya, tebal-tebal. Tapi coba sekarang, Al-Quran impor lagi kan, kertasnya bening-bening, cetakannya bagus, ada warna-warni, yang warna ini, tajuknya ini. Ada lagi Al-Quran dengan tafsir per kata, luar biasa. Tapi kita berpikir gak bahwa itu terjadi karena ditulislah Al-Quran itu. Ya. Nah dengan membuat komunitas penulis, nanti kita lihat gimana teknisnya, kita akan mewariskan generasi yang kuat. Salah satu generasi yang kuat adalah dia mampu mengungkapkan opini, unek-uneknya. Kita lihat anak-anak kita, pelajar-pelajar kita. Karena mereka tidak diajari menulis, mereka mengungkapkan unek-uneknya di mana? Di jalanan, tawuran, ngancurin semuanya. Yang gak ada hubungannya sama tawuran mereka dilibatkan, dihancurin juga. Mobil, gedung. Pelajar yang nggak mereka temui, siapa yang mereka temui di situ? Ajar. Ya kan? Ini generasi yang diwariskan. Ya. Nah, generasi seperti ini harus dipotong sebelum kemudian mewariskan pejabat-pejabat yang kejam. Pejabat-pejabat yang kejam zaman dulu kan udah pada mati tuh. Yang sekarang ada udah tua, ya udah nggak bisa kejam lagi kalau udah tua kan. Ya, tinggal ditiup aja bisa jatuh kan. Nah, tapi kalau terjadi regenerasi dengan model-model kayak tawuran pelajar, tawuran supporter sepak bola, itu bisa terjadi lagi, bisa berulang kekejaman jilid kedua. Nah maka kegiatan jurnalistik itu juga membentuk generasi baru yang cerdas, kritis, berani, jujur, berwawasan luas. Ya. Kalau kita kan dibentuknya menjadi orang pintar, sesuai sama sponsor, orang pintar. Iya, orang pintar. Nggak jadi orang pintar, akhirnya menjadi orang pintar, dukun. Ya kan? Itu yang terjadi. Tidak kritis. Guru adalah dewa.
Dosen adalah dewa, jadi nggak boleh digugat. Apa yang dibilang dosen, apa yang dibilang ustaz, bahkan itu benar. Jadi jangan coba-coba kritis. Kritis sama dengan membangkang. Dan orang-orang membangkang dimanapun, kapanpun, nasibnya sama, terancam. Itu namanya subversif. Itu yang terjadi. Sehingga anak-anak kita nggak berani kritis. Berani, ya berani sih berani. Tapi berani apa dulu? Tidak berani mengungkapkan pendapat, tidak berani memaafkan. Beraninya untuk sesuatu yang destruktif, merusak, tidak jujur. Kejujuran itu tidak bisa diajarkan. Makanya tidak ada pelajaran kejujuran. Yang ada pendidikan. Dan kita lihat bagaimana kita bermasalahnya soal kejujuran. Televisi, media massa mempertontonkan bahwa kejujuran di negeri ini sesuatu yang hampir-hampir mustahil. Dan berwawasan luas. Ini juga memprihatinkan. Orang-orang yang berwawasan sempit sudah dipertontonkan, sudah menjadi publik figur. Kita lihat kan, Putri Indonesia, apa siapa gitu. Ketika ditanya, Indonesia is a big city, itu ditonton sama ribuan orang. Wajahnya cantik, tapi wawasannya Indonesia dia bilang sebuah kota yang besar. Jurnalistik, kita mulai dengan apa isinya? Isi jurnalistik, isi surat kabar pada dasarnya terjadi 3 hal: berita, tulisan foto, opini, dan iklan. Kita lihat berita-berita media massa hari ini, semuanya tidak berpihak kepada umat Islam. Setiap media itu sudah punya yang disebut dengan agenda setting. Tidak mengherankan dengan agenda setting ini umat Islam menjadi bulan-bulanan. Kita lihat kasusnya Agim. Bagaimana Agim itu diombang-ambing, dicabik-cabik oleh media dari awal sampai akhir. Dan target utama media tercapai. Agim tersingkir dari percaturan orang-orang terkenal. Yang ada dalam otak kita sekarang Agim itu negatif. Itulah agenda setting media. Ya. Terorisme, agenda setting media. Terorisme itu tidak boleh sekalipun tidak dikaitkan dengan Islam, harus selalu dikaitkan dengan Islam. Itu agenda setting. Sehingga televisi, media massa akan selalu mengaitkan antara terorisme dengan Islam. Saya nonton kebetulan ketika Ritz-Carlton meledak, dan itu masih hari-hari pertama. Apa yang dilakukan oleh seorang reporter TV One? Ya, dia bilang belum ada statement dari polisi, belum ada statement dari siapapun. Dia sudah bilang, dia berani mengatakan ledakan ini diduga ya diledakkan oleh pelakunya adalah jaringan Jamaah Islamiyah. Ya, belum ada statement dari mana, tapi wartawan udah berani mengatakan begitu. Itulah agenda setting. Kita selama-lamanya akan menjadi korban karena kita nggak punya media. Kita nggak punya media dan tidak kita ini repotnya dan ini bahayanya. Kita tidak punya kesadaran media. Udahan kita nggak punya media, kita pun tidak punya kesadaran media. Apa itu kesadaran media? Kesadaran media adalah mengetahui secara dini bahwa media punya dampak yang sangat efektif dalam membentuk budaya masyarakat. Sehingga ketika kita nonton media, televisi, ya, cetak, tidak ada frame untuk menganalisis, mencurigai bahkan dan mengambil tindakan untuk menyelamatkan. Tidak ada.
Kita nonton berita, nonton aja. Ya. Kita nonton sinetron, nonton aja. Sehingga tidak mengherankan kalau banyak isi media, konten media yang bertentangan dengan kita, tapi masih saja terus ditayangkan. Kasus Smackdown ketika masih adalah TV itu menjadi contoh yang baik. Bagaimana kesadaran media kita yang tumpul menyebabkan korban berjatuhan di mana-mana, dan korban itu adalah anak-anak kita. KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI, ketika itu sudah melayangkan surat teguran kepada LaTV, tapi tidak digubris. Waktu itu korbannya sudah 15 anak meninggal di Jakarta dan daerah. Tidak digubris, terus saja ditayangkan. Akhirnya mereka baru menghentikan tayangan ketika orang tua ini berbondong-bondong datang ke stasiun LaTV, demo, baru kemudian diberhentikan tayangan. Zaman sekarang apa kita harus nunggu dulu ada yang mati, nunggu dulu ada yang menjadi korban baru dihentikan tayangannya? Tidak. Mari kita bangun kesadaran media. Media itu tidak bebas nilai, karena setiap media itu punya yang disebut dengan ideologi media. Selain tadi agenda setting, setiap media juga punya ideologi media. Bagaimana kita bisa mengukur ideologi media sebuah stasiun, sebuah lembaga? Kita lihat tayangan-tayangannya, kita lihat beritanya, kita lihat acaranya. Itulah ideologi mereka. Oh kan sekarang Ramadan, acaranya bagus-bagus. Iya. Tapi kita lihat Ramadan yang mereka keruk itu sebetulnya bukanlah substansi Ramadan, tetapi apa? Materi. Lihat iklan di bulan Ramadan itu full booking, sudah penuh. Ya, ini kan kayak Never on Sunday di kalangan artis. Ya. Artis-artis kita itu kan seperti pelantun lagu Never on Sunday. Jangan pernah di hari Minggu. Ini lagu tentang pelacur. Dia kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, melacurkan diri. Kemudian dia bilang Never on Sunday, jangan pernah di hari Minggu. Kenapa? Karena dia Minggu pergi ke gereja melakukan pengakuan dosa, penghapusan dosa. Hari Senin baru mulai lagi. Jadi liriknya diganti menjadi Never on Ramadan. Jangan pernah di bulan Ramadan. Kalau di bulan lain boleh, karena di bulan Ramadan saatnya untuk menghapuskan dosa. Bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Nanti kalau buka-bukaan lagi, ya nanti di luar Ramadan. Kayak gitu kan. Tapi kita tidak menyadari karena apa? Kesadaran media kita tumpul. Mari kita sama-sama lihat apa isi media. Ya. Berita, tulis dan foto. Lihat foto media kita. Untuk urusan foto saja kita dibuat pusing pilih. Ya. Foto-foto yang membuka aurat, ya. Playboy. Ketika umat mencoba mendapatkan haknya, umat berhak mendapatkan informasi yang sehat. Tapi apa yang terjadi ketika umat menuntut haknya, dibilang itu kriminalisasi. Ketika FPI menyerbu kantor redaksi majalah Playboy, FPI dibilang melakukan kriminalisasi. FPI ini kan muncul karena lumpuhnya law enforcement di Indonesia, lumpuhnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga tidak mengherankan kalau terjadi pengadilan jalanan ke FPI. Gak usah di Indonesia, di luar negeri, di Inggris misalnya, soal-soal yang berhubungan dengan kepercayaan, keyakinan, iman, akidah, itu bisa membangkitkan sentimen. Gak usah di Indonesia. Tahun 60-an, ketika The Beatles sedang jaya-jayanya,
sudah menjadi ikon baru dari budaya populer. John Lennon mengatakan kepada media, musik The Beatles lebih populer daripada ajaran Yesus. Besoknya seluruh orang Inggris turun ke jalan, demonstrasi besar-besaran dan membakar seluruh atribut yang berbau The Beatles. Apa terus orang-orang Inggris itu disalahkan? Ya sebagai kuno, konservatif, gak ngerti seni. Gitu. Opini. Jamaah sekalian, surat kabar media kita secara umum itu isinya opini. Dan opini itu tergantung siapa yang nulis. Kalau yang nulis otaknya rusak, ya tulisannya rusak. Repotnya kita yang otaknya bersih gak pernah tergerak untuk menulis di media. Oh saya nulis kok. Oh bagus, tapi di agenda, diari, taruh di meja kantor atau di rumah. Ya kalau diari kan itu konsumsi pribadi, ya buat itu bagus gitu. Itu starting point yang bagus. Tetapi menulis di media itu dalam rangka melakukan advokasi, dalam rangka melakukan pembelaan, dalam rangka menyatakan pendapat. Dan itu sangat penting buat media. Boim Lebon yang mestinya hari ini mengisi di sini, itu selalu bilang, kalau kita nggak setuju sama media, kita bikin aksi. Paling nggak telepon ke redaksinya. Misalnya RCTI ini bikin tayangan yang menurut kita nggak benar. Jangan cuma sekedar disumpah serapai. Ambil telepon ke redaksinya. Nyatakan keberatan. Saya keberatan dengan program ini, jam tayangnya ini. Apaan tuh ngajar orang yang nggak bagus? Ya, misalnya apa tuh Dewi Malam atau siapa Putri Malam? Ya, ada adegan jengiskan gitu. Itu nggak bagus, nggak benar tuh. Tolong ya, tolong diganti, diperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, diganti aja. Kita lihat, ya karena cuma kita doang sendiri yang nelfon, besoknya itu pasti langsung tayang. Maka jangan pernah sendirian, ajak teman sekampung, telepon. Oh ini nelfon udah sekampung nih. RCTI mikir, ini ada apaan sih kok orang sekampung? Ya, dan mongkut pada nelfon semua, dia ngecek. Oh, dia akan hentikan tuh tayangannya. Karena orang udah sekampung kan. Orang sekampung itu gampang gerakin. Masih ditayangin juga, orang sekampung udah nelfon, tinggal gerakin aja. Oke, kami besok mau ke RCTI, bawa orang sekampung, datang gitu. Jangan sangka kita cuma bawa spanduk loh ya, ancam. Kita bawa molotov. Waduh langsung hentikan. Nah kalau ini terus terjadi, itu akan mempengaruhi sistem pengambilan kebijakan. Itulah yang terjadi ketika RCTI menghentikan tayangan-tayangan kisah-kisah misteri. Itu udah gak ada lagi di RCTI. Udah jadi keputusan manajemen, gak boleh. Termasuk Smackdown itu kan tadinya kan di RCTI, itu udah gak boleh lagi. Tayangan-tayangan sejenis itu udah gak boleh. Ini hasil perjuangan memang. Di negara yang bukan ini kan memang begitu perjuangan negara. Indonesia itu kan negara bukan. Negara Islam bukan. Karena bukan syariat Islam kan undang-undangnya. UUD 45 Pancasila. Jadi bukan negara Islam. Negara sekuler juga bukan. Kalau negara sekuler itu banyak kan. Haji segala macam, jilbab boleh. Kalau di negara sekuler jilbab nggak boleh. Turki misalnya nggak boleh, karena itu ruang privat katanya. Di ruang publik itu nggak boleh pakai jilbab. Ya kan? Negara Islam bukan, negara sekuler bukan. Ya, jadi negara bukan Indonesia ini. Jadi susah memang, nggak harus berjuang. Jilbab itu kan hasil perjuangan yang luar biasa itu. Jangan disangka ibu-ibu yang tinggal menikmati jilbab warna-warni itu, hijau, kuning, biru, merah, dikira bukan hasil perjuangan yang
mengeluarkan keringat dan darah. Ya. Tahun 92 kita ingat betul kan ada jilbab beracun. Dan kita termasuk orang-orang yang terpengaruh itu. Betapa bodohnya kita merasa sebagai orang yang tidak sadar media. Ada jilbab beracun. Racunnya ditaruh di balik jilbabnya. Kita iya aja. Sampai banyak para muslimah yang dicurigai sebagai pelaku jilbab beracun diseret ke pengadilan. Belum lagi anak-anak sekolah, anak-anak SMA yang dikeluarkan dari sekolahnya gara-gara ngotot tetap berjilbab. Kalau ibu-ibu yang sekarang kan tinggal menikmati hasilnya. Ya, yang dikeluarin sama gurunya, yang ditempelin sama gurunya anaknya. Alhamdulillah kan, berkah perjuangan. Begitu memang caranya berjuang di negeri yang bukan-bukan. Termasuk soal medianya juga begitu. Ya. Opini, maka kita perlu menulis opini kita. Tadi kalau ke media televisi, ada yang gak beres langsung telepon, tulis surat membaca kalau itu koran. Jangan diam saja. Nih orang segini misalnya kita bentuk saja media watch, yang baca koran, yang baca majalah, yang nonton TV, semuanya sama tugasnya, menganalisis media konten. Kalau ada yang gak benar, langsung kita diskusikan. Ini gak benar nih kayaknya tayangan ini 4 jam ini. Kita tayangkan rame-rame protes. Media akan berpikir. Iklan. Ya. Iklan kita juga begitu. Banyak iklan yang gak kenal sama estetika. Ya. Ragam jurnalistik. Ya. Intinya tetap reportase dasar yang ditambah di reportase media dan lanjutan adalah memperdalam unsur-unsur yang ada dalam reportase dasar. Reportase dasar itu straight news. Jadi hadirin sekalian, kalau kita baca headline di halaman depan koran, nah itu disebut dengan straight news atau berita langsung, atau orang menyebut juga hard news, berita keras. Ya. Jadi kebakaran di Daan Mogot misalnya. Atau kebanjiran kita pernah dengar. Kebanjiran di Indosat Daan Mogot misalnya. Nah itu 5W+1H. Itu straight news atau hard news. Ya, 5W+1H. 3 apa 3 mana? Apa, siapa, mengapa? 3 apa? 3 mana, di mana, bila mana, bagaimana. Itu jurusnya. Itu straight news. Beritanya pendek saja. Nah, kalau reportase media, news feature itu ada pendalaman. Misalnya, selain ada hard newsnya, ada soft newsnya. Jadi cerita tentang kebanjiran. Ada seorang pahlawan banjir misalnya. Dia yang sahaya semalam mencoba membuat bendungan-bendungan. Nah ini berita sendiri nih, agak panjang. Ya, agak panjang cerita tentang si pahlawan banjir ini. Ya. Kemudian reportase lanjutan, new analysis of depth. Kalau kita melihat di koran-koran, ada kan satu halaman itu liputan tentang sebuah peristiwa. Nah itu disebut dengan reportase mendalam. Ya. Interpretative report dan investigative report. Nah ini lebih sulit lagi. Kalau investigative reporting itu menginvestigasi sebuah peristiwa bisa sampai berbulan-bulan namanya. Ya, misalnya kasus penembakan terhadap Nasiruddin, ya, yang konon dilakukan oleh Antasari Ashar. Nah itu dilakukan dengan investigative reporting. Ya. Apa syarat utama menjadi reporter? Apakah berita? Bagaimana proses pencariannya? Bagaimana menuliskannya? Ya. Syarat menjadi reporter, syarat menjadi penulis itu gampang saja. Semua orang bisa. Sekarang kita mengenal apa yang disebut dengan citizen journalism, jurnalisme warga. Dan ini sebetulnya tren jurnalistik yang berkembang di luar negeri yang memperhitungkan kekuatan warga sebagai penyaksi langsung. Ya. Kan para wartawan itu kan mangkal di kantornya.
Ketika terjadi sebuah peristiwa, yang melihat langsung siapa? Warga. Jadi warga itu sebetulnya adalah orang langsung, orang pertama. Nah kalau warga di situ misalnya udah punya kesadaran media, mereka bisa menjadi counter attack. Misalnya kalau media melakukan pembiasan, beritanya bias misalnya, kita baca di koran, oh nggak begini nih, kita tulis surat komplain, kita tulis opini, karena kita menjadi penyaksi langsung dan kita punya kesadaran media, kita tulis. Nah sekarang kan enggak, media sekedar menjadi saksi mata saja. Ketika ditanya sama wartawannya, dijawab sekedarnya. Ya, malah asik mejeng gitu, karena masuk TV kan, gitu. Sorot. Gitu. Rebutan jadi saksi mata supaya bisa masuk TV. Ya kan? Padahal kan ya, itu dia. Kemudian tangguh itu mengerjakan yang biasa-biasa saja tapi dengan cara yang luar biasa. Kalau kita kan terbalik. Kadang-kadang kita pengen ngerjain yang luar biasa tapi caranya yang biasa. Padahal orang terutama di negara kita itu lebih tertarik sama caranya. Ya. Tukul misalnya. Tukul itu kan apa sih isinya? Nggak ada. Tapi karena caranya begitu, orang senang sama caranya. Dibego-begoin, memperbodoh diri sendiri, mencela-cela. Dia rela tuh cela-cela. Ya. Kan dia udah dikasih pengarahan sama direkturnya. Ya. Pokoknya begini ya, nggak boleh kelihatan pintar. Kamu harus selalu kelihatan bodoh. Gitu. Ya, akhirnya orang senang sama caranya. Dan kita semua larut dalam kebodohan itu. Ya, kan belum pernah ada tuh talk show kayak begitu kan? Di mana kek talk show? Pakai laptopnya kemana? Dia ngomongin kemana gitu? Terus dibubuin sama yang lain-lain, sama yang porno-porno biasa itu di mana-mana. Kita semua ketawa. Dan tidak ada seorang pun yang coba memprotes tayangan itu, sehingga tayangan itu terus udah dihentikan oleh KPI, ganti lagi, muncul lagi. 4 mata jadi bukan 4 mata. Tayang lagi kayak begitu juga, nggak nama ganti nama doang. Nanti kalau dihentikan lagi, dia muncul lagi 4 mata bukan misalnya. Terus aja begitu. Ini Indonesia nih, emang parah. Dan semua kita menikmatinya, nggak ada seorang pun yang protes. Alasannya apa? Untuk menghibur diri. Kayaknya Indonesia ini udah pekerja keras banget gitu, jadi perlu sering-sering menghibur diri. Padahal angka pengangguran tinggi. Ya. Nah yang ketiga, sedang-sedang pun kecerdasannya asal ditarik. Nah kayak Tukul gitu. Ya. Nah buat kita artinya kita ini kecerdasan yang penting vitalitas, yang penting bisa punya punya kesadaran media. Ini contoh bagaimana reporter, orang yang menulis itu bukan karena gagah, cantik, supel atau rasa ingin tahu, tidak, tapi karena gigih, tekun dan punya vitalitas. Gigih dan tekun itu syarat perjuangan, memang gigih dan tekun, juga berdaya, gitu ya. Menemukan peristiwa dan jalan peristiwa, jalan cerita, cek, recheck, and triple check. Ini penting, dalam Islam diajarkan betul bagaimana tabayun itu menjadi penting. Kalau ada berita dari orang-orang fasik, ya jangan langsung diterima, ditabayuni dulu, dicek dulu, cross check, triple check dan lain-lain. Benar nggak nih? Ya. Memastikan sudut berita, menentukan lead atau intro dan menulis berita. Ya. Nah, jemaah sekalian, itu dia tentang jurnalistik Islami. Ya. Jadi jurnalistik itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kita sebagai khairul ummah. Ya, ingat-ingat betul, khairul ummah itu dilahirkan untuk manusia. Jadi kita punya tugas. Nah kalau kita dilahirkan terus tidak melakukan apa-apa, jangankan sama manusia, sama diri sendiri aja kita nggak melakukan apa-apa,
itu berbahaya. Kan kita tidak lagi menjadi umat terbaik, tapi menjadi umat terbalik. Ya kan? Kita itu semua udah terbalik-balik. Gitu. Nah, ketika semua sudah terbalik-balik, sudah tidak lagi pada tempatnya, sudah tidak lagi pada ahlinya. Tadi kan, tunggu kehancurannya kalau semua sudah terbalik-balik. Nah, kesadaran media itu dia poin dari jurnalistik. Ya, kita tentu di sini tidak bisa langsung menulis berita sebagaimana para wartawan, tidak. Tapi kita punya tugas, yaitu menuliskan apa yang menjadi amatan kita, penglihatan kita. Karena itulah tugas dari seorang khalifah, mengatur. Sekarang ini kan kita berhadapan dengan orang-orang yang mau ngacak-ngacak gitu. Media itu termasuk lembaga yang ingin mengacak-ngacak kehidupan kita. Nah, sebagai makhluk yang Allah sudah tanamkan, suntikan hormon kekhalifahan dalam diri kita, kita harus memperbaikinya. Caranya tadi, tulis. Allah sudah mendukung kita, iqra, qalam, kirtas, apa lagi? Ya. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, sudah sama-sama tadi kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Muhammad Ilyas mengenai jurnalistik Islam, bahwa sesungguhnya masing-masing kita ini sekurang-kurangnya memang punya tanggung jawab pribadi, Ustadz, ya, untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Memang di saat dimana perang cara berpikir ini dibutuhkan juga kesadaran akan media, agar kita bisa lebih selektif dalam memilih media, memilih berita gitu. Baik, kita masih punya waktu kawan-kawan sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Mungkin ada kawan-kawan yang mau bertanya atau mau jadi jurnalistik. Saya ingin bertanya mengenai menulis melakukan penulisan di suatu media. Tadi kan dijelaskan bahwa bagaimana kita harus sadar kepada media. Bagaimana jika kita melakukan suatu kritik atau ketidaknyamanan terhadap suatu lembaga, taruhlah rumah sakit seperti itu yang pernah dilakukan oleh mungkin masih ingat dengan kasus Trita seperti itu. Bagaimana cara penulisan kita jika kita menyatakan ketidaksetujuan kita pada suatu hal, kemudian kita tampilkan di media agar tidak berkesan bahwa kita menjelek-jelekan dan dengan tidak melanggar norma-norma yang ada, termasuk juga sesuai dengan syariat agama seperti itu. Terima kasih. Ya, tidak seperti kasusnya Prita Mulyasari. Ya. Jemaah sekalian, Prita Mulyasari itu contoh baik bagaimana perjuangan di negeri yang bukan-bukan ini menghadapi masalahnya. Ya. Prita Mulyasari itu memang tidak menuliskan untuk media, ya, media massa, ya. Dia menulis untuk media pribadi. Hanya saja di dunia online, di dunia maya, kan memang tidak bisa dicegah orang memforward, orang menyebarluaskan, gitu ya. Nah, tetapi kita lihat bagaimana seorang Prita Mulyasari yang yakin bahwa apa yang dia sampaikan itu kebenaran, dan kebenaran sampai kapanpun tidak bisa dibungkamkan oleh siapapun. Nah, hasilnya luar biasa. Jalannya memang yang terjal. Nah, proses yang dialami oleh Prita Mulyasari itu menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana memang parahnya kehidupan di negara ini. Ya. Prita yang sudah jelas-jelas mengungkapkan beberapa fakta masih menemui perlakuan yang tidak adil. Tapi kan kita lihat bagaimana dukungan moral terhadap Prita Mulyasari itu kan luar biasa. Sampai ada poin untuk Prita. Dan itu poin pertama untuk Prita, sampai ratusan juta. Ya. Dan Prita menjadi ikon perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Ya. Nah, yang ingin saya katakan tentang bagaimana caranya supaya kita bisa menulis ke media tanpa misalnya terkesan menyerigakan. Yang penting tadi, cek, ya, cross check, triple check, sertakan pula bukti-bukti
ya primer. Ini bukti-bukti ini penting. Walaupun ada beberapa kasus yang meskipun sudah disodorkan bukti-bukti primer, tetap saja karena yang sedang digugat oleh penulis surat membaca ini itu berada di bawah backingan pejabat. Ya, ini yang dialami oleh Aseng-Seng. Ya, seorang pedagang yang beli ruko apa gitu ya, ruko, akhirnya dipersoalkan. Dan ketika dia menulis surat pembaca, justru dia dimasukkan ke penjara. Ya, ini perjuangan memang. Ya. Tapi standarnya itu tadi cek, recheck, cross check begitu, kemudian sertakan bukti-bukti akurat. Itu standar, ya. Itu standar. Tapi di luar itu semua kita harus menyadari betul bahwa di negeri ini segala sesuatunya harus diperjuangkan, termasuk bahkan menuntut hak kita untuk mendapatkan informasi yang sahih dan informasi yang sehat. Gitu. Demikian. Di media-media itu terkadang apa sih yang didasari gitu untuk misalkan televisi gitu. Apakah dia menuhankan sponsor atau menuhankan iklan gitu sebagai ujung utamanya, dan itu yang satu lagi seperti banyakkan di televisi juga gitu perang pemikiran. Kadang kita juga terlena gitu seperti idol gitu kan. Itu sebenarnya emang tidak baik kalau di kacamata Islam. Namun kenapa orang Islam tuh terlena juga gitu? Apakah dan yang menang pun juga orang-orang mereka gitu, bukan orang-orang kita gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh pemilik media, pemilik rumah produksi, uang. Jadi berhala mereka itu uang. Ya, semua yang mereka adalah fulus, laisa fulus mampus. Gitu. Mereka ini demi fulus, akan menjual apa saja. Ya. Kalau mereka suruh sholat dapat duit, mereka sholat. Makanya nggak peduli mereka mau bikin sinetron, KCB, ya kan, mau bikin sinetron KTP, Islam KTP, mereka bikin, yang penting fulus. Ya. Nanti kalau ya kayak Never on Ramadan tadi ya, di luar Ramadan mereka akan bikin yang enggak lagi. Yang penting uang. Dan kita lihat bagaimana film-film yang merusak itu, yang kita nggak ngerti logika berpikirnya, dan logika berpikir film itu sangat melecehkan akal sehat kita. Lihat itu kan judul-judul film kita itu kan sangat melecehkan akal sehat kita. Susah ngesot. Ya kan? Tadinya itu ada film apa sih, kuntilanak apa gitu ya. Di situ ada tokoh Suster Ngesot. Akhirnya mereka bikin film tersendiri tentang Suster Ngesot, judulnya Suster Ngesot. Rumah produksi yang lain mungkin udah keduluan. Tadinya ini mau bikin film Suster Ngesot, udah keduluan. Akhirnya mereka bikin film juga, judulnya Suster M. Yang ngesot-ngesot juga. Kayak begitu kan melecehkan akal sehat kita gitu. Dan kita semua senang dilecehkan akal sehat kita. Kita tonton tuh semua film-film gak berguna itu. Ya. Kita semua percaya bahwa kiamat akan terjadi pada tahun 2012. Sampai-sampai MUI bikin fatwa. Ya Allah, saya bilang, itu jualan Pak Kiai, kenapa juga di fatwa-fatwakan? Ya kan dengan difatwakan kan semua orang jadi heboh. Nah kalau jualan udah dihebohkan, orang semua pengen tahu, pengen nonton lah mereka semua. Laku lah jualan mereka. Ini lihat. Ya. Uang, semua itu uang. Dibalik semua itu, uang telah menjadi berhala mereka. Ya. Kemudian yang idol-idolan itu segala macam. Kenapa? Karena tadi kita semua menjadi penonton saja. Ya. Kita cuma berpangku tangan. Karena berpangku tangan itu enak, nggak berat. Kita cuma jadi penonton, nggak jadi pelaku, nggak jadi tujuan. Karena enak. Nonton biasa didapat sambil tiduran, sambil makan. Iya kan?
nggak berjuang gitu. Akhirnya kita jadi orang kalah. Nggak heran kalau kita jadi orang kalah. Orang kalah itu kan tergantung yang menang. Mau diinjak-injak, mau dipukulin, mau di ngapain, kita terima sih. Mau judul-judulnya tuh makin nggak karu-karuan, makin menginjak-injak harga diri kita, terserah. Kita jadi orang kalah. Apatis, iya. Kita semua udah apatis. Akhirnya terima sajalah. Kita jadi permisif. Termasuk yang tadi, idol-idolan itu semua akhirnya jadi latah, ikut-ikutan. Penyakit latah itu sudah menjadi penyakit yang akut. Orang latah itu kan tergantung siapa yang ngagetin kan? Dan kata apa yang dilontarkan oleh si orang yang ngagetin kan? Kalau katanya jorok, dia akan terus itu kan? Ya kan? Akhirnya kita tenggelam. Kita menjadi buih di lautan seperti kata Nabi. Kita banyak tapi jadi buih, bukan menjadi ombak. Siapa yang takut sama buih? Gak ada. Orang hanya takut sama ombak. Nah, untuk supaya tidak menjadi buih gimana? Berjuang. Ini negara yang bukan-bukan, jadi kita harus berjuang. Paling enggak, yang pertama kali harus kita perjuangkan adalah menumbuhkan kesadaran media. Kalau menonton film, lihat filmnya kayak apa, dianalisis tuh film, diomongin, jangan ditonton. Kan enggak, kita menghibur diri dengan nonton ke bioskop. Uang berputar di tangan para pemilik modal besar, kapitalis. Jangan kita belanja di mall dalam jumlah yang besar. Uangnya berputar di situ saja. Makanya nggak heran kata Pak Eri Sidowo, seorang pelopor zakat kontemporer di Indonesia. Dia katakan zakat itu tidak akan pernah bisa mengentaskan kemiskinan. Karena kita bayar zakat kan cuma 2,5%. Bagaimana mungkin 2,5% bisa mengentaskan kemiskinan? Tidak bisa. Ya. Yang penting juga itu adalah perilaku. Makanya di zaman Umar bin Abdul Aziz, zakat itu juga termasuk yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan. Tapi ada cerita, kok di zaman Umar bin Abdul Aziz kok nggak ada orang yang mau menerima zakat? Bukan berarti pada waktu itu tidak ada orang yang miskin, tidak, yang miskin banyak. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang miskin ini ketika mau protes kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mereka nggak jadi. Kenapa? Malu. Soalnya rumah Khalifah Umar bin Abdul Aziz lebih rombeng dari rumah mereka. Beliau lebih miskin daripada mereka. Mereka malu. Khalifahnya aja begitu miskin. Dan ketika dibagikan zakat, mereka nggak mau menerima. Makanya orang Yahudi bilang, loh, sampean kok nggak mau terima zakat? Ya kita malu lah. Ya Khalifahnya udah miskin begitu. Jadi bukan semata-mata karena uangnya, tapi juga karena akhlaknya. Ya, itu berdua. Demikian. Iya bisa ya. Sekarang kalau misalnya kita lihat pandangan masyarakat mungkin itu akan susah karena masyarakat juga akan sibuk dengan urusan masing-masing misalnya. Walaupun mungkin mereka juga peduli terhadap anaknya, wah ini sebetulnya mereka bisa menilai wah ini jelek buat anaknya, tapi mereka tidak membuat suatu tindakan karena mungkin mereka sibuk juga dengan tindakan-tindakan yang dilakukan. Nah, terkait dengan itu, apakah dari para wartawan atau mungkin dari pihak-pihak yang di bidang media sendiri yang tentunya dia mungkin secara agama itu bagus seperti tadi yang Ustaz sampaikan, apakah misalnya memberikan suatu filter di sana supaya paling tidak sebelum masuk ke tontonan layanan tontonan masyarakat itu bisa ini dulu difilter dulu gitu Ustaz. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya orang dalam sudah. Kita punya dulu namanya JMP, Jaringan Media Preventif. Jadi ini kumpulan para wartawan ya dari berbagai media kumpul, visinya Islam gitu. Nah mereka biasanya saling berbagi informasi gitu, yang kerja di Tempo, yang kerja di Kompas, di Trans TV, etc. Itu pada ngumpul gitu, pada ngasih. Cuma kan begini, yang ngumpul-ngumpul itu wartawan, bukan top manajemennya. Ya mereka mau kerja juga di situ gitu. Nah kalau mereka ditendang keluar gimana? Sama aja kan gitu. Ya. Nah, jadi mereka sudah melakukan upaya-upaya itu, upaya advokasi, upaya penyelamatan gitu. Ya.
Boy misalnya kan dia keislaman juga bagus gitu ya. Dia selalu mengingatkan TV kita itu masih kayak ayam. Ya. Kayak ayam itu kan kadang-kadang bertelur kan nanti bermanfaat gitu. Tapi kadang-kadang juga berak gitu kan menghasilkan kotoran gitu kan. Nah, jadi akhirnya masyarakat dituntut memang untuk kritis, ya, untuk tidak sekedar menjadi penonton. Ya, nah masyarakat kan ini repotnya kita kan punya banyak 1001 alasan kan, sibuk. Ya. Yang lain lagi sibuk. Cuma satu sih alasannya, cuma ada 1000 ya sibuk gitu. Sibuk kan macam-macam gitu kan. Itu. Nah padahal mereka sibuk untuk apa sih? Ya kan? Mereka sibuk untuk apa sih? Apakah masa depan anak-anak itu tidak begitu mengkhawatirkan? Ya. Nah masyarakat itu memang perlu dibina, bukan dibinasakan ya. Dibina. Mereka perlu dimunculkan kesadarannya. Ya, dari siapa? Ya dari teman-teman yang sadar ini. Para wartawan yang melek media. Ya, untuk menyadari bahwa kita dalam ancaman media yang nggak main-main, yang sangat serius. Ya, kalau saya dan teman-teman di dalam itu sudah melakukan itu. Ya, bikin tulisan yang bagus. Ya, tapi kan serbuan media yang nggak benar itu lebih banyak daripada media-media baik yang ada. Ibaratnya kita tuh menjadi riak saja, belum menjadi gelombang. Nah yang lain-lain itu menjadi gelombang. Ya. Nah kita dihantam oleh gelombang itu, gitu ya. Jadi bagaimanapun akhirnya kembali ke masyarakat. Ya. Masyarakat dituntut untuk melakukan tindakan. Ya, kalau tidak, ya masa depan. Ya, pemerintah kan nggak belain kita, sama seperti yang saya bilang tadi di atas kan. Ya. Rakyat itu melayani dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Negara seolah-olah nggak peduli. Ya nggak usah media lah, yang secara infrastruktur tuh rumit. LPG aja, udah puluhan orang yang berjatuhan jadi korban mati. Kalaupun hidup cacat seumur hidup, tindakannya lempar sana di sini. Ya, itu dia. Makanya masyarakat mau nggak mau harus bangkit, harus berjuang. Nggak bisa lagi saling mengandalkan. Ya, itu dia. Mudah-mudahan terjawab. Kekuatan untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dari keburukan yang disampaikan oleh media, yang diterpa oleh media. Kita mulai dengan salatul Fatihah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atil qur'anina wa du'ana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.